Kabar buruk pertama tentu kita datangkan dari Kevin Dix untuk timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Pasalnya, Kevin Dix mengalami cedera parah. Bek keturunan Maluku itu diprediksi akan absen sampai akhir musim 2024-2025. Tentu saja cedera ini bukan hanya merugikan timnas Indonesia tapi juga FC Copenhagen. Kabar cederanya Kevin Dix awalnya diinformasikan oleh salah satu media Denmark, Copenhagen Sunday. Dalam keterangannya di aplikasi X, Copenhagen Sunday mendapatkan informasi langsung dari pelatih FC Copenhagen, Jacob Næstrup. Jacob Næstrup menyampaikan bahwa ada dua pemainnya yang akan absen hingga akhir musim, yakni Kevin Dix dan Birger Meling. Lebih lanjut lagi, masih tentang hal tersebut, Kevin Dix dan Birger Meling mengalami cedera hingga akhir musim. Tentu saja ini pesan yang sangat mengecewakan yang disampaikan oleh pelatih Jacob Næstrup. FC Copenhagen juga sudah menuliskan pernyataan ini di website resminya sekaligus melaporkan pemain-pemain yang akan bermain pekan ini, tulis Copenhagen Sunday. Kabar buruk kedua datang dari Ragnar Orman. Pemain 27 tahun tersebut sudah absen selama 5 laga bersama FC Vidender. Pemain depan timnas Indonesia tersebut tengah berjuang sembuh dari virus yang menyerang tubuhnya. Lini tengah kami sangat lengkap, persaingannya sangat ketat, ujar Vincent Everest dilansir dari laman resmi milik klub sepak bola, yaitu sebelum berjumpa O'Hileven. Pilihan pemain untuk melawan standar ini juga tersedia. Ragnar Orman belum fit, dia sedang berjuang melawan virus. Lancarnya lebih lanjut. Kabar buruk ketiga untuk timnas Indonesia datang dari Go Ahead Eagles. Saat itu, Dean James membela Go Ahead Eagles saat menghadapi FC Utrecht di The Aldershot dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Belanda. Dean James diganti pada menit ke-64 karena cedera hamstring. Belum diketahui kapan Dean James bakal kembali tampil bersama Go Ahead Eagles. Kabar buruk terbaru juga datang pada pekan ini dari kasta kedua Liga Belgia. Bek timnas Indonesia Sean Pettinama masih mengalami cedera dan absen dalam beberapa laga terakhir. Sean Pettinama mengalami cedera ringan. Dengan laman resminya juga klub tidak memberikan kepastian kapan dia bakal kembali untuk merumput. Patrick Kluivert temui Pascal Sturridge saat laga lanjutan Liga Inggris kasta kedua mempertemukan Oxford United kontra Leeds United. Pertemuan yang berlangsung di Kassam Stadium tersebut memuji dan juga spekulasi besar mengenai potensi bahas naturalisasi pemain bagi timnas Indonesia. Sosok Patrick Kluivert yang kini menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru terlihat hadir langsung di stadion. Dalam unggahan Instagram resminya, Kluivert tampak berfoto bersama Marcelino Ferdinand, gelandang timnas Indonesia yang membela Oxford United. Dia tidak sendiri. Turut hadir juga penasihat teknis PSSI Jody Krug serta asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lansat. Awalnya, unggahan tersebut tak mengundang kecurigaan. Namun sorotan kamera saat pertandingan memperlihatkan sebuah momen menarik dari tribun stadion. Patrick Kluivert duduk berdampingan dengan Jody Krug dan Denny Lansat. Tepat di belakang bek Leeds United berdarah Indonesia, Pascal Sturridge. Kehadiran Sturridge memang mencuri perhatian. Pemain berusia 25 tahun tersebut absen dalam laga karena mengalami cedera kaki, sebagaimana diberitakan media Inggris. Meski tidak bermain, ia tetap ikut serta dalam lawatan tim ke markas Oxford United, hal yang terbilang tak lazim, mengingat ini merupakan laga tandang. Situasi inilah yang memunculkan dugaan kuat bahwa pertemuan ini bukan sekedar kebetulan. Patrick Kluivert temui Pascal Sturridge di tengah suasana pertandingan bisa saja menjadi sinyal positif menuju proses naturalisasi sang pemain demi memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia ke depan. Sebagai informasi, Sturridge pernah disebut-sebut sebagai salah satu calon pemain naturalisasi sejak era kepemimpinan pelatih Sintayong. Namun hingga kini belum ada langkah konkret yang terlihat ke publik. Apakah pertemuan ini akan menjadi awal dari langkah resmi? Publik sepak bola nasional tentu menantikan kabar selanjutnya. Selain Sturridge, tercatat ada beberapa nama lain yang juga santer dikaitkan dengan proses naturalisasi.
Namun dari pantauan yang ada, baru Clifford yang menunjukkan langkah nyata dengan menjalani komunikasi langsung, bahkan sampai menyaksikan laga grup sang pemain. Jika benar proses naturalisasi ini berjalan, kehadiran Sturridge akan menjadi tambahan kekuatan berarti bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman di Premier League dan IPL Championship bersama Leeds United, Sturridge bisa menjadi peluang pintu tangguh yang dibutuhkan Merah Putih dalam menghadapi babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini untuk sementara publik hanya bisa menunggu konfirmasi resmi dari PSSI terkait berita mengenai calon pemain naturalisasi bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa tidak akan ada pemain naturalisasi baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk 2 pertandingan penting di bulan Juni 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks persiapan menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025 di Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Dalam menghadapi 2 laga ini, PSSI menegaskan tidak akan ada tambahan pemain naturalisasi baru. Belum ada. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada. Kita fokus kepada bulan Juni dengan tim yang ada. Saat ini seperti itu, kata Erick Thohir. Keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi diambil demi menjaga konsistensi dan kelompokan skuad saat ini. Erick Thohir menyatakan, keinginannya untuk memaksimalkan potensi skuad yang tersedia. Kita fokus kepada bulan Juni dengan tim yang ada, ujar Erick Thohir. Erick juga menegaskan bahwa proses naturalisasi tetap bagian dari strategi jangka panjang dari PSSI. Pemain terbaik baik lokal maupun keturunan akan terus dipantau dan dibina untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapapun yang terbaik sesuai kualifikasi, kita akan dorong agar kita punya timnas yang konsisten. Dengan tidak adanya tambahan pemain naturalisasi di bulan Juni, PSSI menunjukkan lebih fokus pada penguatan tim yang telah terbentuk. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dan hasil maksimal dalam 2 laga penting melawan Cina dan Jepang.